sekali lagi saya peringatkan kepada netizen-netizen yang ada di luar sana, tidak boleh menghujat, tidak boleh menyerang pribadi, dan tidak boleh rasis karena ujung-ujungnya nanti kita bermaksud ingin membela timnas Indonesia tapi akhirnya kita dilaporkan, akhirnya kita mendekam di penjara dan kita tidak ingin seperti itu. Saya berharap pendapat saya ini kemudian tidak menjadi bumerang buat saya, tapi pada intinya saya ingin mengingatkan kepada netizen-netizen yang ada di manapun berada begitu kan ya. Harus bijak, harus pandai menganalisa dan mengucapkan ucapan-ucapan gitu kan. Jangan sampai muka kita ini itu menjadi pertaruhannya. Bangsa Indonesia yang sudah ramai ini kemudian dirusak oleh kalimat-kalimat Anda di media sosial. Itu ramai di media sosial, maki-makian di sana, caci-cacian di sana, bahkan sampai klubnya Mes Hirgers kemudian juga Anda geruduk, memberikan statement yang sama sekali tidak mencerminkan kalau kita ini adalah bangsa yang ramah, begitu teman-teman. Baik maupun secara untuk PB Bhinneka, hati-hati di jalan Pak, teruskan perjuangan. Kalau saya sendiri secara pribadi waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Sehat bukan? Semoga hari ini kita semua sehat, keluarga juga demikian. Jumpa lagi bersama Biodika Sport Channel di sini. Seperti biasa kita akan mencoba untuk kembali membahas atau memberikan pendapat tentang olahraga. Dalam hal ini yang kita bahas adalah perkembangan timnas Indonesia. Memberikan pendapat boleh teman-teman, memberikan saran boleh, asalkan sekali lagi saya peringatkan kepada netizen-netizen yang ada di luar sana, tidak boleh menghujat, tidak boleh menyerang pribadi, dan tidak boleh rasis karena ujung-ujungnya nanti kita bermaksud ingin membela timnas Indonesia tapi akhirnya kita dilaporkan, akhirnya kita mendekam di penjara dan kita tidak ingin seperti itu. Oleh karena itu selalu saya ingatkan kepada teman-teman semuanya untuk menjaga lisan Anda, untuk menjaga komentar-komentar Anda di media sosial. Nah, terkait dengan netizen, terkait dengan komentar-komentarnya, hari ini saya akan membahas kembali. Sejujurnya hari ini saya tidak ingin bikin konten terkait dengan timnas Indonesia karena sedari kemarin saya sudah persiapkan materi lain teman-teman ya, yang tidak ada kaitannya dengan timnas Indonesia. Tapi saya merasa bahwa saya terpanggil untuk sedikit memberikan pendapat terkait perkembangan dan situasi yang terjadi pada saat ini. Dan begitu sangat menegangkan ya teman-teman di sosial media, komentar-komentarnya, dan ya itu memalukan ya akhir-akhir ini. Nah, seperti biasa saya atau kita semuanya tidak lain dan tidak bukan berada di sini sama-sama ingin memberikan edukasi, memberikan bertukar pikiran, bertukar pendapat ya, agar supaya literasi tentang persepak bolaan atau tentang olahraga itu kita semakin meningkat. Dan di sini kita berpendapat bukan untuk menggurui teman-teman ya, dan bukan juga untuk mengajari seolah-olah saya yang terbaik atau saya yang paling pandai atau sok tahu dan sebagainya. Jadi kita sama-sama mengingatkan dan sama-sama belajar dan tentu memberikan yang terbaik terkait timnas Indonesia. Begitu. Nah, sampai hari ini teman-teman, kita tahu bahwa persiapan timnas Indonesia untuk menjalani laga matchday ke-5 ya, berhadapan dengan Jepang ini sudah disiapkan dengan baik oleh tim kepelatihan timnas Indonesia, Sintayong dan teman-teman yang lainnya. Begitu juga timnas Indonesia, punggawa-punggawa yang dari Eropa yang bermain di luar negeri itu juga semuanya sudah datang. Yang terakhir kemarin datang adalah Kevin Dix teman-teman. Kevin Dix adalah seorang
warga keturunan Indonesia yang terakhir dinaturalisasi, dan kemarin juga begitu banyak disoroti di media sosial karena ada salah satu anggota DPR yang berinisial A begitu. Di konten saya juga sudah bahas tentang ini, memprotes tentang naturalisasi. Jadi kenapa saya katakan fenomenal Kevin Dix ini, karena memang dia adalah pemain yang terakhir dinaturalisasi, dan singkat sekali, begitu luar biasanya para pemangku kebijakan ini menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Alangkah indahnya Indonesia kalau misalnya semua pekerjaan yang ada atau birokrasi yang ada di Indonesia ini betul-betul dilaksanakan secara baik dan benar, secara cepat dan benar, dan tentu Indonesia akan menjadi negara dengan tingkat birokrasi terbaik tentunya. Dan ini bisa, teman-teman. Buktinya Pak Erick Thohir dan teman-teman, Pak Kemenpora dan teman-teman itu bisa melakukannya. Tentu tak terlepas dari usaha dari semua pihak untuk melobi KNVB gitu kan ya, dan FIFA begitu. Tapi pada dasarnya ini adalah pekerjaan yang terbaik menurut saya, karena secepat itu. Bahkan kita tidak pernah membayangkan kalau Kevin Dix itu bisa bermain melawan Jepang loh. Ya nggak, teman-teman? Tidak pernah membayangkan. Dan menurut saya dari semua naturalisasi yang ada, itu Kevin Dix ini adalah yang tercepat. Nah, mudah-mudahan besok Kevin Dix ini bisa melakukan pekerjaannya dengan baik, dan ekspektasi masyarakat Indonesia yang sudah banyak meluangkan tenaga dan pikirannya begitu untuk menaturalisasi, menambah kekuatan lini belakang timnas Indonesia menghadapi Jepang. Karena kita tahu tentunya, saya sudah tidak perlu membahas lagi bagaimana posisi Indonesia di kualifikasi Piala Dunia ini. Sangat sedikit tergelincir maka Indonesia tidak akan bisa lolos, dan banyak yang harus dikorbankan. Mungkin juga posisi Sintayong bisa diskusikan nantinya pada akhirnya kalau seandainya ini betul-betul tidak bisa menghasilkan yang baik. Di konten saya sudah banyak saya jelaskan tentang bagaimana posisi Sintayong, teman-teman. Nah, kembali lagi bahwasanya semua pemain sudah hadir di Indonesia karena memang beberapa hari lagi dan kemarin hari ini begitu sudah melakukan latihan bersama, dan Kevin Dix pun sudah tampak bersama dengan rekan-rekannya. Nah, kita berharap Kevin Dix ini bisa bermain dengan bagus, teman-teman ya, karena kita tahu bahwa pemain-pemain yang memiliki atau bermain di level tertinggi Eropa itu mampu menyerap instruksi dengan baik begitu kan ya. Mudah-mudahan kalau misalnya itu semuanya tergantung dari Sintayong ya. Dan kita tidak boleh juga mengintervensi kebijakan yang dilakukan oleh Sintayong, taktikal yang dilakukan oleh Sintayong, dan apapun kondisinya diturunkan atau tidak nanti Kevin Dix misalnya, itu bergantung dari Sintayong. Tentu Sintayong juga berkomunikasi dengan Kevin Dix, tentu juga Sintayong melihat bagaimana latihan terakhir Kevin Dix, apakah bisa menyatu, apakah bisa beradaptasi dengan pemain-pemain yang ada. Nah, kalau misalnya mampu dia lakukan, bisa dipastikan Kevin Dix nanti akan bermain sebagai pemain yang tentu kita harapkan bisa memberi kekuatan di lini belakang kita. Dan kita tahu kemarin Kevin Dix di pertandingan terakhir bisa mencetak gol loh, teman-teman. Dan ini tentu luar biasa. Kita mesti harus banyak berterima kasih kepada pemerintah yang diwakili oleh Kemenpora maupun PSSI yang diwakili oleh Pak Erick Thohir yang notabene juga adalah orang-orang pemerintahan. Dan luar biasa sekali kalau kita memiliki ketua federasi yang terkoneksi dengan pemerintah dengan baik, maupun juga luar negeri, internasional dengan baik, semuanya dimudahkan. Baik teman-teman, ini inti dari konten yang ingin saya bikin hari ini. Saya juga ingin memberikan pendapat saya, dan saya berharap
pendapat saya ini kemudian tidak menjadi bumerang buat saya, tapi pada intinya saya ingin mengingatkan kepada netizen-netizen yang ada di manapun berada begitu kan ya. Harus bijak, harus pandai menganalisa dan mengucapkan ucapan-ucapan gitu kan. Jangan sampai muka kita ini itu menjadi pertaruhannya. Bangsa Indonesia yang sudah ramai ini kemudian dirusak oleh kalimat-kalimat Anda di media sosial itu dengan tidak baik begitu. Dan saya sangat menyayangkan teman-teman kalau misalnya beberapa jam terakhir, beberapa hari terakhir ini ramai di media sosial, maki-makian di sana, caci-cacian di sana, bahkan sampai klubnya Mes Hilgers kemudian juga Anda geruduk, memberikan statement yang sama sekali tidak mencerminkan kalau kita ini adalah bangsa yang ramah, begitu teman-teman. Jadi saya bikin konten ini, saya terpanggil agar supaya teman-teman yang mencoba untuk ikut-ikutan itu tidak jadi ikut-ikutan teman-teman ya. Saya berharap semuanya bisa sabar. Baik teman-teman, begini, kita tahu bahwa banyak sekali harapan-harapan kita setelah kedatangan Kevin Dix ke Indonesia yang bisa kemudian melapis kekuatan belakang lini kita, Timnas Indonesia, untuk mengarungi pertandingan matchday kelima melawan Jepang. Tapi naas teman-teman, informasi terakhir kita tahu bahwa Mes Hilgers tidak bisa datang ke Indonesia lantaran kemarin ketika bermain dengan William itu sudah mengalami hamstring, dan itu mungkin adalah awal dari malapetaka yang menimpa Mes Hilgers teman-teman ya. Jadi kemudian tidak diturunkan pada saat Europa League begitu, dan tidak sempat bermain karena memang masih ada cedera. Jadi ada banyak anggapan dari teman-teman di sana bahwa ini adalah pura-pura saja, ini adalah akal-akalan saja Mes Hilgers untuk tidak bermain. Mana mungkin teman-teman sekalian ini akal-akalan. Dan ketika bermain di Europa League dia tidak diturunkan. Hilgers ini adalah pemain inti di klubnya, begitu. Mana mungkin hanya sekedar menutupi satu keinginan untuk bermain di Timnas Indonesia itu kemudian bikin drama seperti ini. Cobalah kalian sedikit bisa berpikir secara baik, menganalisa secara baik, begitu. Nah, berlanjut kemudian ketika melawan Ajax, kita tahu kan kemarin permainan Mes Hilgers melawan Ajax, di dalam permainan itu memang agak cukup keras ya. Cukup keras sehingga kemudian disitulah yang tadinya Hilgers itu sudah cedera tapi dipaksakan untuk main begitu ya, karena memang dibutuhkan untuk klubnya. Manalah mungkin dia ditaruh supaya bisa bermain dengan Timnas Indonesia, manalah mungkin seperti itu. Dia mahal bro dibelinya itu, dia dibutuhkan tenaganya dibutuhkan bukan hanya untuk bangsa ini. Dia juga dibutuhkan untuk klub yang membiayai hidupnya, klub yang sudah membayarnya mahal-mahal. Ya, dan itu mesti harus kita tahu, gitu. Nah, sementara ini Anda hanya sekedar mengamati saja, hanya sekedar melihat saja, tapi maki-makinya setengah mati. Ya kan? Mes Hilgers tidak punya nasionalis. Tidak punya nasionalis dari mana? Bagaimana Anda kemudian bisa berpikir seperti itu? Ada juga yang berkomentar teman-teman bahwa ini akal-akalan Hilgers supaya kembali dipanggil Timnas Indonesia. Lo nggak punya otak. Serius. Gue kecewa dengan komentar Anda. Mana mungkin dia tidak berharap untuk dipanggil Timnas Indonesia. Mana bisa, dia sudah menjadi warga negara Indonesia dan sudah bermain di Timnas Indonesia. Ini orang-orang betul-betul tidak tahu bola ya. Sangat mengecewakan sekali. Apalagi kalau kemudian kita menggeruduk, kita datangi
akun resminya Twente, kemudian kita caci maki mereka. Di mana? Di mana? Di mana? Apa ya? Akal sehat Anda itu di mana? Saya nggak habis pikir, teman-teman ya. Saya betul-betul tidak habis pikir dengan Anda gitu. Komentar-komentar Anda itu nggak masuk akal sama sekali. Dan saya yakin mereka-mereka yang berkomentar ini kok saya meyakini bahwa ini adalah bocil ya. Bocil-bocil yang sama sekali yang tidak mengerti bola, bocil-bocil yang betul-betul tidak bisa menggunakan akal sehatnya, asal ketik saja, kirim, asal ketik aja kirim. Lo tahu nggak sih? Kalian tahu tidak bahwasanya ini memalukan? Bukan hanya Anda yang malu, tapi kita semua yang malu sebagai pecinta timnas Indonesia. Janganlah kayak gitu. Masih banyak yang bisa kita lakukan selain hanya sekedar maki-maki. Masih banyak kita bisa tunjukkan bahwa kita adalah pecinta timnas Indonesia selain hanya sekedar berteriak-teriak dengan cara tidak sopan, bos. Janganlah kayak gitu. Bikin malu. Sekali lagi ini bikin malu. Nah, Hilgers kemarin bermain dengan Ajax. Kalau tidak salah menit 80 atau 86 ya. Ditarik keluar. Pada akhirnya formasi dari manajemen Twente bahwa Hilgers cedera dan tidak bisa memperkuat timnas Indonesia. Lalu kalian marah-marah lagi di situ. Caci maki lagi. Mengatakan bahwa Twente bekerja sama dengan Hilgers untuk tidak melepasnya. Mana mungkin seperti itu? Saya pikir semua warga negara Indonesia itu akan selalu ingin bermain di timnas Indonesia-nya, teman-teman. Ya, saya kira seperti itu. Jadi termasuk juga Hilgers. Semua bisa berkeinginan, tapi apalah daya. Kalau memang cedera ya cedera saja. Begitu. Jadi kita mesti harus positif berbicaranya. Ya. Berkomentar di media sosial dengan memaki-maki orang gitu, memaki-maki pemain yang sudah berjuang untuk negara kita, lalu kemudian Anda maki-maki di situ hanya karena persoalan ini. Anda tidak tahu bola, begitu. Jadi ini khusus pada netizen yang resek tadi ya, yang betul-betul tidak memahami inti dari perjuangan timnas Indonesia, ya. Tapi teman-teman netizen yang pendukung Indonesia sejati, yang apapun resikonya timnas Indonesia selalu kita dukung. Kita nggak usah khawatir, teman-teman. Di belakang kita masih ada Kevin Dix, ada J.I.S. ada Rizky Ridho, ada Justin Hapner, semua komplit. Ya, semua sudah datang. Jadi kita tinggal datang ke stadion atau tidak, kita bikin sebuah tontonan atau nonton bareng, kita kasih semangat, kita merah putihkan di daerah-daerah kita masing-masing sebagai tanda atau wujud dukungan kita terhadap timnas Indonesia. Tidak usah marah-marah, tidak usah maki-maki orang, begitu. Ya, itu tugas kita sebagai penonton. Suruh main belum tentu kita bisa, ya. Kita cuma bisa bacot doang gitu. Jadi itu, teman-teman. Jadi saya sangat sayangkan sekali. Jadi terakhir saya ingin katakan kepada kita semua bahwasanya timnas Indonesia sekarang sudah full tim. Terakhir Kevin Dix sudah datang dan semuanya sudah berjalan dengan baik, dan J.I.S. sekali lagi akan ditunjuk menjadi kapten tim, dan semoga ditunjuknya J.I.S. menjadi kapten tim itu menjadi
keberuntungan buat timnas Indonesia untuk meraih poin di GBK melawan Jepang. Karena kita tahu Jepang ini luar biasa, teman-teman. Di mana-mana ada. Dan satu hal yang paling diingat bahwasanya semua pemain Jepang menjadi pemain inti di klubnya. Tidak ada yang cadangan di situ. Beda dengan kita. Ya. Selama ini banyak sekali kita mempunyai pemain-pemain yang sampai sekarang masih belum mampu bermain secara reguler di klubnya. Ya, itu masih perlu perjuangan yang panjang. Tapi kita tidak boleh berkecil hati. Kita harus semangat. Kita punya supporter yang luar biasa yang akan mendukung kita. Dan kita mampu pasti mengimbangi dan kita memberikan perlawanan kepada Jepang. Kalau misalnya saya ditanya, Bang, berapa skornya? Saya realistis saja. 1-1 atau 0-0. Draw saja. Ya, draw saja. Itu yang ada di benak saya. Draw saja sudah syukur. Syukur-syukur memang kalau kita menang. Tapi feeling saya, kita draw saja. Kenapa memang kalau saya bilang begitu? Itu realistis, teman-teman. Tidak berarti saya tidak boleh menang. Kita tidak boleh menang. Tidak. Mau kita menang. Tapi realistis saja. Feeling saya, itu kita bisa ambil poin. 1 di sini. Syukur-syukur. Sekali lagi syukur-syukur kalau kita bisa menang. Melawan Arab harus kita menang. Itu. Jadi sekali lagi, teman-teman netizen, hati-hati bicara kau. Hati-hati Anda memberikan pernyataan di media sosial. Nanti lama-lama kau ditangkap polisi kalau kau tidak bisa menjaga lisan kau di media sosial. Jadi kalau kita punya adik-adik, kita punya saudara, kita punya ponakan-ponakan, sampaikan pada mereka, jangan caci maki orang di media sosial. Itu sangat berbahaya. Ya, bisa ditangkap polisi nanti. Oke, teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Kita akan tunggu besok permainan timnas Indonesia dan kita akan live menonton bersama untuk mendukung timnas Indonesia. Semoga hari ini kita berbahagia dan semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.